Jadi begitu mulianya orang-orang berilmu dengan orang-orang mujahidin. Mereka di sisi Allah bagaikan derajatnya para nabi. Tapi meskipun di sisi Allah derajatnya orang berilmu dan mujahidin ini tinggi seperti derajatnya para nabi, jangan sekali-kali mengaku nabi. Karena nabi yang terakhir adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Limauti qabilatin aisaru min mauti alimin." Kematian satu negara itu tidak seberapa. Tidak membuat alam semesta ini sedih dibandingkan kematian satu orang ulama yang dalam ilmunya terhadap agama Islam, yang dalam pengetahuannya dan mengetahui rahasia-rahasia Al-Quran. Jadi kalau ada seorang ulama, dia hafal Quran, hafal hadis, dia sangat dalam ilmu fikihnya, dia sangat bagus akhlaknya, dan dia betul-betul tahu rahasia Al-Quran, titiknya Al-Quran dia faham betul, harokatnya Al-Quran dia faham betul, ayat-ayat Al-Quran dia faham betul, tafsirnya Al-Quran dia faham betul, mati. Maka seluruh alam semesta, seluruh makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, sedih dibandingkan kematian satu negara, dibandingkan kematian seluruh makhluk, seluruh manusia yang ada di bumi. Kenapa? Karena derajat orang berilmu ini adalah warasatul anbiya, waris ilmunya para nabi. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian kaum muslimin rahimakumullah, mari kita mencari ulama untuk menjadi guru-guru kita yang akan mengobati rohani kita dari penyakit-penyakit yang tercela, dari akhlak-akhlak yang hina. Karena dengan ulama-ulama kita bertemu dengan ulama itu, kita akan sadar, kita akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan kenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama yang sejati, dia memiliki sanad yang terhubung, yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diajarkan selalu apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "An-nasu ma'adinun kama'adinid dahab wal fiddah." Manusia itu bagaikan tambang, sebagaimana tambang emas dan tambang perak. Fahyaruhum fil jahiliyah, yaruhum fil Islam. Maka ketika di masa jahiliyah, orang emas itu dan perak itu akan mulia. Dan ketika Islam pun juga akan mulia. Siapa yang akan mulia? Yang akan cemerlang bagikan emas dan perak itu? Idza faqahu, yaitu orang yang pengetahuan agamanya dalam. Orang yang memiliki pengetahuan Islamnya dalam, dia mulia baik pada masa jahiliyah maupun pada masa kejayaan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuzanu yaumal qiyamah bidadal ulama bidami syuhada." Akan ditimbang pada hari kiamat itu tinta ulama dengan darah para syuhada, orang yang mati, meninggal berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama-ulama jangan hanya sekedar bisa berpidato. Ulama-ulama ini jangan sekedar bisa berceramah, berkhutbah. Maka ulama ini harus meninggalkan tulisan-tulisan, kitab-kitab. Kalau bisa dia menulis 124.000 kitab yang akan diwariskan kepada kaum muslimin dan generasi selanjutnya. Karena setiap huruf, setiap tinta yang keluar dari tangan seorang ulama, setiap huruf yang keluar dari tangan seorang ulama, setiap titik yang keluar dari tangan seorang ulama, setiap kata yang keluar dari seorang ulama, itu nanti di hari kiamat akan ditimbang dengan darah para syuhada. Maka ulama-ulama yang karyanya banyak,
dia akan beruntung melebihi jutaan miliaran para syuhada yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis lain yang menerangkan tentang keutamaan ilmu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan minas sunnah." Barang siapa yang hafal dari kalangan umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yu'addiha ilaihim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Maka nanti ketika hari kiamat, Rasulullah akan menjadikan dia orang yang pertama diberikan syafaat dan akan menyaksikan Allah di hari kiamat. Maka kalau kita hafal, maka setiap kita ini minimal hafal 40 hadis agar kita nanti dipanggil pertama kali oleh Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamila min ummati arba'ina hadisan laqiyallaha azza wa jalla yaumal qiyamati faqihan aliman." Siapa saja yang hafal 40 hadis selama dia hidup di dunia, maka Allah memanggilnya nanti di hari kiamat, "Hei hambaku yang hafal 40 hadis, sini." Allah ingin menjumpainya. Dan di hadapan Allah, dia akan bertemu dengan Allah dalam kondisi dia berilmu dan dalam ilmu agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man tafaqaha fid dinillah azza wa jalla kafa Allah taala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang dalam ilmunya di dalam agama Islam, maka Allah akan cukupi rizkinya. Dia tidak akan pernah kekurangan, dia tidak akan pernah kelaparan. Dan Allah akan mementingkan rizkinya min haitsu la yahtasib, dari segala penjuru. Rizki akan datang melayani orang-orang yang berilmu. Rizki akan ditarik oleh ilmu. Sementara uang tidak bisa menarik ilmu, tapi ilmu bisa menarik uang. Saat kita tidur, ilmu menjaga kita. Sementara harta, saat kita tidur, kita harus menjaga harta. Inilah keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta benda. Ilmu warisan para nabi, sementara harta warisan dari Qarun. Ilmu yang akan menjadikan jalan kita masuk surga, sementara harta bisa menjadikan kita masuk neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Auhallahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihi salam." Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, inni alimun." Sesungguhnya aku ini maha tahu, maha berilmu. Uhibbu kulla alimin, dan aku cinta kepada orang-orang yang berilmu. Bayangkan Allah menegaskan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan yang maha memiliki ilmu. Maka aku," kata Allah, "lebih cinta, sangat cinta, paling cinta terhadap hamba Allah yang memiliki kedalaman ilmu agamanya." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-alimu aminullah subhanahu fil ard." Orang yang berilmu itu, ulama itu aminullah, orang yang paling dipercaya Allah. Di mana? Fil ardi, di bumi. Bayangkan, kalau kita ingin dipercaya Allah, Allah maha kaya. Kalau kita ingin dipercaya oleh Allah, maka carilah ilmu agama sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ummati idza saluhu saluhan nas." Dua golongan, dua kelompok dari umatku, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza saluhu saluhan nas. Apabila mereka itu baik, maka baik seluruh manusia. Wa idza fasadu fasadan nas. Apabila kelompok ini rusak, maka rusak seluruh manusia. Siapa itu? Al-umara. Yang pertama adalah umara. Umara itu adalah pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin pemerintahan.
Kalau mereka baik, baik seluruh masyarakat. Yang kedua, wal fuqaha, dan orang yang memiliki pengetahuan hukum-hukum Islam. Apabila mereka baik, baik seluruh umat. Apabila mereka rusak, rusak seluruh umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza ata ala yaumin la ajdada fihi ilman yaqrabani ila Allah azza wa jalla fala yurikali fi tulu'i syamsi dalikal yaum." Apabila orang ilmunya bertambah tapi tidak mendapatkan tambahan dari hidayah, maka dia akan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abidi ka fadli 'ala adni rajulin min ashabi." Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang rajin beribadah tapi bodoh itu seperti keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang paling rendah. Jadi begitu utama sekali bagaimana orang yang berilmu itu dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu-ilmu agama, mendapatkan guru-guru terbaik yang bersanad, yang ilmunya bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi." Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tapi bodoh, tidak mengerti rukun, sunnah, syarat sahnya ibadah, itu seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yashfa'u yaumal qiyamati salasatun." Akan ada 3 golongan, 3 kelompok yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Siapa itu? Yang pertama, yang diberikan wewenang hak otonomi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada manusia-manusia yang lain. 3 golongan. Yang pertama, al-anbiya, golongan 124.000 nabi, 313 rasul. Mereka mendapat otonom hak untuk memberikan syafaat, membantu kepada umat-umatnya. Yang kedua adalah al-ulama, yaitu orang yang memiliki ilmu, para mursyid. Mereka diberi otonom untuk memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga adalah asyuhada, yaitu orang yang meninggal di jalan Allah berperang membela Islam dan kaum muslimin. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma'abidallahu ta'ala bi syai'in afdalu min fiqhi fid din. Wa li faqihin wahidin asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Wa li kulli syai'in imadun wa imadu hadad din al-fiqhu." Beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan sesuatu kepadanya, itu adalah fikih yang utama dalam agama. Tidak ada seorang hamba Allah yang rajin ibadah itu lebih utama dari belajar atau mendalami agama Islam. Jadi belajar fikih itu lebih utama daripada ibadah. Karena orang belajar fikih, ilmu tentang ibadah, dia akan bisa beribadah dengan benar. Sementara beribadah tanpa fikih itu ngawur. Artinya apa? Artinya dia tidak tahu batalnya sholat, batalnya wudhu, maka ibadahnya sia-sia. Wali faqihin wahidin asyaddu 'ala syaitan. Dan seorang yang mengerti ilmu fikih, satu orang, seorang fikih, seorang faqih, seorang ahli agama Islam yang mengerti hukum-hukum Islam, satu orang itu lebih berat bagi setan di dalam menggodanya daripada ada 1000 orang bodoh ahli ibadah.
Wa likulli syai'in 'imadun. Dan setiap sesuatu itu ada tiangnya, ada pokoknya, ada pondasinya. Wa imadu hadaddin al-fiqhu. Dan pokok atau tiang dari agama Islam itu adalah mengerti hukum fikih halal dan haramnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu hadis Rasulullah SAW juga bersabda, khairi dinikum aisarahu wa khairul ibadah al-fiqhu. Sebaik-baik perkara agama itu adalah yang mudah, yang simpel untuk dikerjakan. Dan sebaik-baik ibadah itu adalah orang yang mengenal fikihnya. Jadi sebelum kita beribadah itu kita harus ngerti dalil-dalilnya. Misalnya mau sholat duha. Jadi sholat duha itu harus kita mengerti hadis-hadisnya. Apa hadisnya, bagaimana cara mengerjakannya, kapan waktunya melaksanakan. Jadi harus mengerti. Mau kita sholat juga harus mengerti ilmunya sholat. Mau menikah harus mengerti ilmunya menikah. Mau haji harus mengerti ilmunya haji. Jadi kalau orang beribadah tanpa ilmu, maka Allah akan menolak. Tidak sah sebenarnya. Allah akan menolak amalan itu. Rasulullah SAW juga bersabda, fadlul mu'minil alim 'alal mu'minil 'abid bisab'ina darajatan. Selisih atau perbedaan antara orang yang beriman, yang alim itu lebih utama daripada orang mukmin yang ahli ibadah tapi bodoh. Keutamaannya itu adalah 70 dibanding 1. Jadi kalau misalnya orang alim, ahli ibadah itu 70 banding 1 dengan keutamaannya dengan orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Maka saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini sangat luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat harus memiliki ilmu. Dan hakikat ilmu itu adalah al-ilmu itu adalah ainnya. Kenapa ainnya itu kalau ditulis itu ada ain, ya, mulutnya itu lebar. Artinya orang berilmu itu punya karakter. Dia harus menguasai semua pengetahuan-pengetahuan Allah, rahasia-rahasia Allah. Ain artinya ainul yakin. Artinya dia harus punya keyakinan yang tinggi terhadap ilmu-ilmu Allah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ain juga artinya irfan. Irfan artinya ma'rifatullah. Jadi ilmu yang pertama kali harus dipelajari itu adalah ilmu untuk mengenal Allah. Jadi sebelum belajar, makanya seorang bayi kaum muslimin yang lahir ke dunia, dia bayi itu diadankan, dibacakan syahadat, diadankan supaya apa? Supaya kenal Allah Subhanahu wa taala. Di telinga kanannya diadankan, di telinga kirinya diiqamat. Artinya apa? Supaya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, berarti visi dan misi kehidupannya dia berhasil. Karena di alam rahim, di alam ruh, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara sebelum bayi itu dilahirkan 10 bulan, 9 bulan 10 hari di dalam rahimnya seorang ibu, janin atau bayi yang belum jadi manusia ini masih Allah jadikan yaitu embrio, calon bayi. Ketika Allah tiupkan ruh alias mau lahir, Allah berbicara sama ruh ini, sama bayi yang mau lahir. Wahai bayi, jika engkau ini hidup ke dunia, apa yang kamu minta? Ya. Alastu bi rabbikum. Apakah kau mengakui aku ini Tuhanmu? Kata Allah kepada calon bayi ini. Bayi menjawab, qalu bala syahidna. Kami mengakui engkau sebagai Tuhan. Jadi sebenarnya semua bayi yang mau lahir itu Islam semua. Tapi kenapa besar-besar kemudian ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang non-Muslim, ada yang Hindu, Buddha, dan agama-agama lain? Fa'abawahu ayyuhawwidani aw yunasirani aw yumajisani. Kedua orang tuanya lah, lingkungan yang membuat mereka ini Nasrani, Yahudi, Majusi. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, semua bayi kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi ini Islam. Ya, mereka
di alam rahim itu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, mereka bersyahadat. Maka bagaimana sekarang tugas kita di dunia ini mengajak saudara-saudara kita yang lain untuk kembali bersyahadat sebagaimana ketika di alam rahim ibunya dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu ada saudara-saudara kita bertanya, bagaimana syahadat kita dengan syahadat para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? Kalau kita kembali kepada satu hadis tentang Nur Muhammad, jadi ada sahabat Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, makhluk apa yang pertama engkau ciptakan? Wahai Rasulullah, makhluk apa yang pertama Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan surga, neraka, lauhul mahfud, qalam, sebelum Allah ciptakan alam semesta? Rasulullah menjawab, Allah pertama kali menciptakan makhluk yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang kemudian menjadi cikal bakal. Jadi Nur itu cahaya Muhammad, maka Nur Muhammad ini dikenal oleh seluruh makhluk. Dari Nur Muhammad akhirnya muncullah makhluk-makhluk yang lain. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Nur Muhammad, cahaya Muhammad, maka alam semesta ini tidak ada. Maka Nur Muhammad ini kemudian berpencar. Pancaran dari Nur Muhammad inilah jadilah alam semesta. Jadi aflak, jadi falak. Ada yang jadi manusia, ada yang jadi jin, ada yang jadi bintang-bintang, ada yang jadi bima sakti. Ternyata kalau kita mengkaji agama Islam luar biasa. Maka Nabi Muhammad itu sudah dikenal sejak apa? Sejak dahulu, sebelum alam semesta ada. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikat, semua alam semesta, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, mereka bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW selalu dibarengkan dengan ucapan Allah. Ketika Allah disebut, Muhammad disebut. Artinya apa? Artinya derajat Nabi Muhammad sangat tinggi dan sangat tinggi. Bahkan kita tidak akan bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat kecuali syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW.